Bab 16. Seperti seorang duda. Setiap hari, Ray akan mendapatkan kiriman foto atau video dari si kembar. Hal itu tentu saja membuatnya semangat dalam belajar. Apalagi sekarang dia dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Tidak hentinya dia mengucapkan syukur. Dia tidak pernah menyangka kalau Freya dan sahabat-sahabatnya sebaik itu, padahal dulu mereka itu sering dianggap sombong oleh murid-murid di sekolahnya. Dia juga tidak pernah menyangka kalau Freya ternyata istri dari Arby. Di lain tempat, Marva sedang bermain dengan anak kembarnya. Dia jadi teringat kata-kata Arby yang mengatakan kalau wajah Radi tidak mirip dia, tapi mirip dengan mamanya yang diragukan siapa. Orang-orang tentu saja tidak dapat dibohongi, kalau Radi memang tidak mirip dengannya, juga tidak mirip dengan Vio. Melihat Radi, akan membuat dia selalu teringat dengan Ray. Di mana perempuan itu sekarang? Apa dia sedang kuliah? Mengingat tidak ada satupun pemberiannya dan kakeknya yang dia bawa, tentu saja Ray harus bekerja keras untuk membiayai kuliah dan hidupnya. Kenapa kamu pergi begitu saja? Kita bahkan belum bicara apapun. Radi, Raine, ayo mandi. Vio menggendong Raine, sedangkan Radi digendong oleh babysitter. Terdengar tangisan saat Vio menggendong Radi. Biar aku saja yang memandikan mereka. Meski mengalami kesulitan, tapi Marva tidak menyerah. Sesekali dia menghela nafas, dia seperti pria duda yang harus membesarkan kedua anaknya sendiri. Mar, ponsel kamu berbunyi. Iya, tunggu sebentar. Vio tersenyum, sejak kehadiran bayi-bayi ini, Marva lebih banyak bicara, dan suasana rumah juga lebih nyaman. Kakeknya Marva lebih ramah, dan tidak lagi banyak mengeluh. Kedua anak itu sangat dimanjakan di rumah ini. Marva mengelap tubuh anaknya dengan handuk yang sangat lembut, lalu diambilnya ponsel yang terus berdering. Apa? Lama banget angkatnya. Aku lagi memandikan anak-anak aku. Kamu seperti duda. Yang duda itu kamu, bukan aku. Sialan. Sebentar lagi juga kamu jadi duda, kamu kan selingkuh, sampai punya dua anak sekaligus. Sialan. Marva terus saja adu mulut dengan Arby yang sekarang tidak mau dipanggil Arby lagi itu. Terus kamu mau apa telepon aku? Aku mau ke Jepang. Tinggal di sana. Marva terdiam, dia tahu bagaimana perasaan Arby. Ya sudah, bagaimana baiknya kamu? Aku akan selalu mendukung kamu. Nanti aku akan main ke sana bersama si kembar. Iqmal, Marcel dan Vian juga ikut tinggal di sana. Kamu tidak mau ikut? Enggak untuk saat ini. Masih urus perusahaan. Bagus deh, aku juga cuma basa-basi. Siap. Belum sempat Marva menyelesaikan perkataannya, Arby langsung mematikan ponselnya. Marva memandang Radi dan Raine yang kini sudah memakai baju mereka. Pria itu menghela nafas, seperti ada beban berat di hatinya, tapi apa? Dia seperti sudah menghamili seorang gadis dan kabur begitu saja tanpa mau bertanggung jawab. Raine sedang memegang boneka kecil, sedangkan sebelah tangannya dimasukkan ke dalam mulut. Radi sedang dipangku oleh Marva, dan tangan mungilnya itu menarik-narik kerah baju Marva dan sesekali meremas dagu Marva meski tidak sakit. Kamu mirip banget sama bunda kamu, bisik Marva. Dia mengecup wajah Radi, dan terus memandang wajah mungil itu, seolah sedang memandang Ray. Tidak ada yang tahu, kalau sejak tadi Big Tuti terus merekam kegiatan mereka secara diam-diam, dan mengirimkannya kepada Ray. 1 tahun lagi sudah berlalu, Ray belajar dengan tekun bersama sahabat-sahabatnya. Anak-anaknya yang menjadi motivasi dia, selain nenek dan kedua orang tuanya yang sudah tidak ada lagi. Freya juga banyak membantu, maklum saja, ini bukanlah jurusan yang Ray kehendaki sejak awal, tapi dia tiba-tiba memutar arah. Freya yang memang bercita-cita menjadi seorang dokter, apalagi dokter spesialis, banyak membantunya belajar. Freya saja bisa kuliah 2 bidang sekaligus, masa aku yang hanya 1 jurusan, tidak sanggup.
Jangan sampai aku mengecewakan mereka. Di sana, banyak pria yang mendekat kelimanya, namun mereka hanya ingin fokus dan mendapat gelar dokter secepatnya, yang tentu saja tidak mudah. Mereka kini ada di parkiran mobil, mendengar suara asteris 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 dan melirik kanan kiri. Dengar, enggak. Paling ada yang mesum. Sejak tinggal di sini, otak dan pikiranku sudah belajar banyak hal. Tinggal prakteknya saja yang belum. Mereka tertawa mendengar perkataan Leta. Ray yang memang pembawaannya paling kalem di antara mereka, hanya diam sambil menunduk malu. Rekam saja apa? Ya. Buat koleksi pribadi. Dasar calon dokter mesum. Mereka kembali ke apartemen sambil masih terus tertawa. Memang harus bisa mencari hiburan di tengah aktivitas yang melelahkan dan tugas kuliah yang membuat sakit kepala. Nanti malam kita makan di kafe, aku yang traktir. Orang tua aku sudah mengirimkan uang, ucap Zilda. Orang tua kalian tidak ada yang memberi tahu siapapun, kan? Tanya Naya Freya. Semua aman terkendali. Pekerjaan kamu lancar, Ray? Iya, aku betah kerja di sana. Ray mendapatkan pekerjaan sambilan juga berkat Naya. Dia, Naya dan yang lain memang bekerja sambilan juga, buat menambah uang jajan. Tapi yang paling tekun tentu saja dia dan Naya. Naya terlihat seperti orang kaya yang bisa memiliki ini itu, tapi dia juga terlihat seperti dirinya yang tidak memiliki apa-apa sampai harus bekerja ini itu. Di kamarnya, Ray memandang foto-foto Radi dan Raine, tanpa ada Marva atau orang lain. Dari yang dia dengar dari Big Tuti, kalau keluarga Arturo sangat menyayangi anak kembarnya. Marva juga kadang membawa mereka ke perusahaan. Apa suatu saat nanti kalian akan tahu siapa ibu kandung kalian yang sebenarnya? Maafkan Bunda yang sudah meninggalkan kalian, Bunda harap nanti kalian akan mengerti dan tidak membenci Bunda. Baik-baiklah dan sehat selalu di sana. Ray mengusap air matanya yang mengalir. Setiap hari selalu seperti ini, menangis di kegelapan malam. Bukannya dia ingin bersikap lemah, tapi ibu mana yang bisa menahan rindu pada anak-anaknya? Dia yang tidak pernah putus selalu dia lantunkan untuk Radi dan Raine. Ray tidak pernah merasakan serindu ini, perasaannya sangat tidak nyaman. Di tempat rindunya berlabuh, Radin dan Raine sedang menangis tanpa henti. Suhu badan mereka panas, membuat Marva merasa kasihan juga bingung sekaligus. Anak ayah kenapa? Kalian mau apa? Marva menggendong keduanya sekaligus, tangan kekarnya tentu saja sanggup melakukan itu. Kalian lapar? Atau haus? Tapi Marva tahu itu tidak mungkin, karena mereka berdua sudah makan dan minum susu. Tidak lama kemudian dokter datang, dan langsung memeriksa keduanya. Mereka radang. Kalau sampai nanti malam panasnya belum juga turun, bawa segera ke rumah sakit. Om sudah bawa obat untuk mereka. Jaga pola makan dan kebersihan di sekitar mereka, usahakan mereka mau makan meski sedikit. Marva mengangguk, diliriknya jam yang sudah menunjukkan pukul 2 siang. Vio sudah pergi sejak pagi, tapi belum pulang juga. Tidur sama ayah, ya. Tanpa sadar Marva masuk ke kamar yang dulu dia tempati bersama Ray, dan membaringkan kedua anaknya itu. Menyanyikan lagu dan mengusap punggung keduanya dengan lembut, dan tidak lama ketiganya tertidur, menghirup aroma yang sama dari seorang wanita yang meninggalkan mereka, karena minyak wangi Ray masih ada di sana. Hari ini Marva mengajak anaknya ke Jepang, untuk mengunjungi Erlangga dan Ciro di sana, juga ketiga sepupunya yang lain. Hubungan mereka sebagai sepupu itu cukup rumit kalau tidak paham dengan silsilah keluarga. Dia bersama kedua anak kembarnya tiba di apartemen Erlangga, langsung merebahkan dirinya di atas sofa sementara anaknya sudah dia tidurkan di kamar bersama Ciro. Jadi, sebenarnya siapa ibu dari anak-anakmu? Kenapa kamu sangat penasaran? Kan aku harus tahu siapa ibu dari keponakan aku.
Kali saja nanti aku nemu di jalan, jadi bisa aku pungut dan aku bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk kamu. Sialan, kamu kira Ray itu apaan? Ray. Jadi namanya Ray. Marva merutuki kebodohannya yang keceplosan dan terpancing oleh Erlangga. Ray siapa? Reynata. Siapa tuh Reynata? Teman satu sekolah kalian. Jangan-jangan Reynata teman satu kelas kita itu, yang dulu digosipkan jalan sama kamu ke hotel. Celetuk Iqmal. Memangnya kita punya teman yang namanya Reynata? Tanya Erlang. Ada. Anaknya pintar, dapat beasiswa dan pendiam banget. Tidak pernah ngobrol sama siapa-siapa. Enggak punya teman kayaknya, dia. Memangnya kamu enggak tahu? Kali ini Marcel yang bertanya. Aku hanya tahu ada perempuan di kelas kita. Ya adalah, Memangnya kamu pikir di kelas kita cowok semua, apa? Apa sih yang kamu tahu dan ingat? Freya. Freya lagi, Freya lagi. Stop. Jangan sebut-sebut nama Freya di hadapan aku. Kan tadi kamu duluan yang menyebut nama Freya, anjir. Jadi, apa hubungan kamu sama Reynata? Istriku. Masih. Marva tidak langsung menjawabnya, dia sendiri bingung. Aku belum mengucapkan kata talak, sih. Tapi apa? Aku dan dia hanya menikah siri. Ya berarti secara enggak langsung sudah pisah, dong. Ini kan sudah 2 tahun lebih, tidak ada nafkah lahir batin yang kamu berikan. Itu karena dia meninggalkan aku begitu saja. Aku belum bicara apa-apa padanya, tapi dia malah pergi meninggalkan aku dan anak-anakku. Coba cerita, sebenarnya apa yang terjadi? Marva lalu menceritakan semuanya. Mungkin dengan begini perasaannya akan menjadi lebih tenang. Toh mereka juga saudaranya, kan? Iqmal dan yang lain, kecuali Erlangga, kerasa iba. Aku tidak tahu, siapa yang lebih kasihan. Kamu atau Erlang, ucap Iqmal yang diangguki Vian dan Marcel. Sepertinya keluarga kita kena kutuk. Ditinggalkan oleh istri bersama anak, ucap Erlang yang terlihat sangat merana. Tapi Marva masih ada cadangan, kan masih ada Vio. Marcel mencoba menyemangati, tapi justru mendapat lirikan tajam dari Marva. Coba deh, Mal, kamu, Marcel dan Vian menikah. Aku ingin memastikan, apa kalian juga akan ditinggalkan oleh istri kalian? Kalau benar, berarti keluarga kita memang kena kutuk. Sialan. Umpat Iqmal, Vian dan Marcel bersamaan. Kamu tidak mencari Reynata. Sudah, tapi tidak ketemu. Tidak ada teman yang bisa ditanya. Aku juga tidak tahu di mana dia dulu tinggal. Dia tidak membawa ponsel yang aku berikan. Benar-benar suami yang luar biasa. Alamat lama istrinya saja dan lain tidak tahu. Tapi dia memang tidak punya teman sih. Teman kelas ya memang hanya status teman kelas saja. Terus aku harus bagaimana? Nasibmu, sahut Erlang. Nasibmu juga, dasar tidak sadar diri. Nasib kalian berdua yang ditinggalkan istri pas lagi sayang-sayangnya, Marcel tertawa geli. Kampret. Erlang dan Marva melempar bungkus makanan pada Marcel. Semoga saja dia ada di Jepang, ucap Iqmal. Siapa? Freya atau Reynata? Dua-duanya. Kalau Freya mungkin iya, tapi kalau Reynata sepertinya tidak. Dia tidak cukup banyak uang untuk tinggal di luar negeri. Lagi pula, dia pasti tidak ingin jauh-jauh dari makam neneknya yang ada di Jakarta. Dia kuliah di Jakarta, mungkin. Aku sudah cari di Jakarta dan sekitarnya, tapi tidak ada universitas atas nama dia. Dia sangat ingin jadi arsitek. Dulu aku selalu melihat di meja belajarnya buku tentang arsitektur. Mungkin dia ada di luar negeri. Singapura, Malaysia, Australia. Lalu dia dapat biaya hidup dari mana? Bukannya aku meremehkan, tapi kalian juga tahu tinggal di luar negeri itu tidak mudah, tidak seperti liburan 2-3 hari lalu pulang. Mungkin dia sudah menikah lagi, karena impiannya kandas. Iya, Mar. Reynata itu pintar dan lumayan cantik, loh.
Siapa tahu saja kan, lepas dari kamu malah mendekatkan pria yang jauh lebih baik. Bukannya dijadikan istri kedua dan siap dibuang kapan saja. Marfa mendengkus, bercerita pada saudara-saudaranya, bukannya menenangkan hati, tapi malah bikin senewan. Kamu doakan saja yang terbaik buat dia. Meskipun Kakain tidak lagi bersama, tetap saja kan dia ibu biologis dari si kembar. Tapi seperti ada yang mengganjal. Mengganjal karena kamu merasa harga dirimu tercabik. Bukannya menceraikan dia lebih dulu, tapi dia yang meninggalkan kamu lebih dulu. Kamu pasti gengsi, karena kamu yang ditinggalkan, bukan meninggalkan. Marfa berpikir, mungkin memang benar seperti itu. Karena dia yang ditinggalkan, bukan dia yang meninggalkan. Hari-hari semakin berlalu. Di keluarga Arturo, semua berjalan lancar dengan kehadiran si kembar yang semakin besar. Hubungan Marfa dan Viola juga baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri dengan anak-anak mereka. Kalaupun bertengkar, tidak mungkin mereka menunjukkannya pada keluarga, seperti saat ini. Apa kamu tidak memiliki waktu untuk aku? Tanya Vio dengan suara bergetar. Kamu kan tahu sendiri aku sibuk kerja. Ayah sudah ingin pensiun juga, meninggalkan banyak pekerjaan untuk aku urus. Kalau bukan aku, siapa lagi? Yang lain di Jepang, kalaupun mereka di sini, mereka juga pasti sibuk dengan perusahaan keluarganya yang lain. Tapi apa tidak bisa kamu meluangkan waktu sedikit saja, bahkan di hari libur? Kan kalau liburan, aku selalu di rumah, atau ke taman. Maksud aku, luangkan waktu untuk aku saja, tanpa ada yang lain. Apa maksud kamu tanpa ada yang lain? Radi dan Raine. Mereka itu anak-anak aku, bukan anak orang lain, kenapa kamu yang marah? Apa selama ini kamu tidak pernah menganggap mereka anak? Bukan itu. Aku juga menyayangi mereka seperti anak kandung sendiri. Tapi aku juga ingin kita punya waktu untuk berdua saja, agar hubungan kita lebih harmonis, karena kamu selalu sibuk. Sudahlah, aku lelah. Kamu pikir hanya kamu saja yang lelah, aku juga lelah. Kamu lelah karena terlalu lama shopping. Viola merasa kesal dengan perkataan Marfa. Memang dirinya sering shopping, tapi itu karena dia ingin menyegarkan pikirannya, menghilangkan rasa kesepian karena Marfa yang selalu sibuk bekerja. Kalaupun di rumah, Marfa selalu bermain bersama anak-anaknya. Sedangkan dia apa? Istri pajangan. Viola tulus menyayangi Radi dan Raine, sering mengajak mereka bermain dan jalan-jalan, meski dalam hati juga sakit kalau mengingat anak-anak itu adalah anak wanita lain. Dia tidak bisa menipu diri sendiri kan, kalau mereka bukan anak kandungnya. Juga tidak akan bisa menipu keluarga besar Marfa, suatu saat nanti mereka juga pasti akan tahu. Sedangkan bagi Marfa, dia juga sebenarnya lelah. Ingin menghabiskan waktu santainya dengan bersantai-santai. Yang biasanya bisa dia lakukan dengan melakukan hobinya, atau berkumpul dengan teman-temannya, atau dulu bersama dengan sepupu-sepupunya, kini jadi sulit. Kehadiran si kembar mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dia harus bisa lebih bertanggung jawab. Mengesampingkan segala egonya. Teman-teman seusianya belum ada yang menikah, mereka masih sibuk bekerja dan berkencan dengan beberapa wanita. Dia sama seperti Arbi, menikah muda, tapi memang tidak semudah Arbi sih saat menikah dengan Viola. Kalau sudah seperti ini, yang bisa dijadikan teman curhat hanya Arbi saja, tapi sayangnya pria itu berada jauh di Jepang. Entah lari dari kenyataan atau menghibur diri. Marfa akui, selama ini Vio selalu bersikap baik. Dia tahu kalau Vio juga menyayangi Radi dan Raine. Sementara itu, di tempat yang jauh, yang tidak mereka bayangkan, para wanita semakin berkilau dengan prestasi mereka. Kehidupan Rei sudah jauh lebih baik. Dia sudah mengumpulkan tabungan, jadi jika saatnya nanti dia kembali ke negara yang penuh dengan kenangan sedih itu, dia sudah siap. Siap secara materi, tapi tidak dengan hati yang masih terus bersedih.
Otakmu itu terbuat dari apa, Nay? Aku salut padamu yang sanggup melakukan ini itu dan belajar ini itu. Entahlah, aku merasa memang seperti ini yang harusnya aku lakukan. Seperti ada bisikan gaib yang mengharuskan aku menjadi yang terbaik dalam hidupku, tidak boleh ada cacat apalagi kegagalan. Lebih baik mati daripada gagal, ucapnya sambil tertawa. Ya ampun Nay, serem banget ucapan kamu. Ray geleng-geleng kepala saat mendengar perkataan sahabat terbaiknya itu. Leta, Monique dan Zilda, semuanya pintar, tapi memang tidak seambisi Naya. Bayangkan saja, selain kuliah kedokteran, Naya juga kuliah jurusan lain dan kerja sambilan. Dia saja belum mampu sanggup meski dirinya juga masuk dalam kategori cerdas. Dia jadi teringat Marva, dan perkataan Naya kalau Marva itu sepupu Ardi, bukankah itu berarti kalau, seandainya hubungan mereka semua baik-baik saja hingga saat ini, dia menjadi bersaudara dengan Naya. Membayangkan itu, membuat Ray tersenyum. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki saudara, karena ibunya meninggal saat melahirkan dia. Itulah sebabnya, saat dia tahu dia mengandung anak kembar, dan melahirkan keduanya dengan selamat dan sehat, dia merasa sangat bahagia. Anak-anaknya tidak akan kesepian, ada tempat untuk berbagi, dan curhat. Mereka bisa saling menjaga dan menyayangi. Ray menghela nafas berat. Untung saja dia bertemu dengan Naya, yang memang benar seperti Dewi Penyelamat untuk dia. Karena Naya, dia bisa mengobati segala kerinduannya pada Radi dan Raine. Dia tidak peduli dengan Marva, apalagi Vio dan keluarga yang lainnya. Bagi Ray, mereka adalah jembatan untuknya memiliki keturunan dengan cara yang menyakitkan, membuat dia terpaksa harus meninggalkan si kembar seperti ibu zolim yang tidak memiliki kasih sayang. Mereka saja tidak peduli padaku, kenapa aku harus peduli dengan mereka? Hanya anak-anak aku yang aku pedulikan. Dokter Agam, gumam Ray pelan. Siapa itu Dokter Agam? Tanya Monique. Ray tersentak, dan melihat Naya, Leta, Monique dan Zilda yang sedang tersenyum padanya, seolah menggoda. Oh, dia dokter yang banyak membantu aku saat aku merawat nenek di rumah sakit. Masih muda. Masih. Ganteng. Ganteng. Sudah punya pacar. Mana aku tahu. Keren. Keren. Cie, Naya, Leta, Monique dan Zilda berkata dengan serempak. Apaan sih, cie-ciean? Mereka lantas menertawakan Ray yang wajahnya malu. Ray yang pemalu dan pendiam, memang tidak terbiasa digoda seperti itu. Siapa yang mengira, kalau perempuan kalem itu sudah memiliki 2 anak? Meskipun begitu, para pria juga tidak akan menolak Ray untuk menjadikannya istri. Muda dan cantik, juga calon dokter. Semakin hari tentu saja semakin sibuk, tapi jika dilalui bersama teman-teman yang baik, semuanya akan terasa lebih ringan. Itulah yang dirasakan oleh Ray, tapi tidak untuk Marva. Pekerjaannya semakin menumpuk, itu berarti ada seseorang yang semakin terasa dicuekin. Ayolah, segera kalian kembali. Bantu aku di sini. Kamu pikir kami di sini tidak sibuk? Marva menghela nafas, lalu mematikan ponsel itu sebelum sepupu-sepupunya mengoceh tidak jelas. Marva mengoceh juga, meski saat ini dia sendirian. Ayahnya Marva adalah anak laki-laki satu-satunya, sedangkan saudaranya yang lain perempuan semua. Dia bukan cucu laki-laki satu-satunya, tapi karena ayahnya anak laki-laki semata wayang, jadi beban paling banyak ditanggung oleh dia, yang nantinya akan diturunkan pada Radi. Tapi Marva berjanji, tidak akan membebankan banyak hal pada Radi, dia akan mendidik anak perempuannya juga menjadi pengusaha wanita. Juga bukankah masih ada Ciro juga? Juga calon anak-anak dari sepupunya yang lain. Orang lain berpikir lahir dari keluarga kaya sangat menyenangkan, tanpa memperhatikan beban yang juga banyak tentunya. Harus pintar memilih pasangan hidup, agar tidak ditipu dan hanya diinginkan hartanya saja.
Pintar dalam memilih teman, jangan baik kalau ada maunya saja. Juga pintar dalam menilai tekan bisnis, jangan sampai terjebak oleh mulut manis berkedok penipu. Marva, Arby, Iqmal, Vian, dan Marcel sudah diajarkan sejak kecil, dan hanya satu orang saja pembangkang, yang saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Tempat peristirahatan terbaik di rumah ini adalah kamar yang dulu Ray tempati, bukan karena dia masih mengingat mantan istrinya itu, tapi di kamar ini, anak-anaknya bisa lebih tenang. Selain itu juga tidak ada orang lain yang masuk ke sini selain asisten rumah tangga untuk membersihkan kamar. Viola jelas tidak pernah masuk, karena tidak ada alasan untuk masuk ke kamar mantan madunya itu. Orang tua juga kakeknya apalagi, jelas tidak mungkin. Ayo kita jalan-jalan, kamu mau kemana? Kamu mau mengajak aku jalan? Iya, tapi sama Radi dan Raine, iya. Nanti kalau mereka nangis, kita juga yang disuruh pulang cepat. Vio mengangguk setuju, karena memang selalu seperti itu, mereka akan langsung disuruh pulang saat menghadiri pesta perusahaan lain dan tidak membawa si kembar. Marva menggendong Radi, sedangkan Vio menggendong Raine. Marva melihat kalau Vio mengecupi pipi Raine dengan gemas, karena pipinya Raine semakin terlihat montok dengan kulit mulusnya yang bertabur bedak bayi. Kamu wangi banget sih, sayang. Mama sayang dan gemas banget sama kamu. Ain, Rain mau main. Kita ke mall yuk, main di mall. Sama beli boneka yang besar, ya. Ya. Vio tertawa melihat tingkah lucu Raine. Kakek dan kedua orang tua Marva juga ikut tersenyum melihat keakraban itu. Tidak ada yang pernah menyebut nama Ray di rumah itu. Seolah tidak pernah ada jejak perempuan lain yang tertinggal. Semua seolah bersih tanpa noda. Sen, Ray yang melihat video kiriman dari Big Tuti, merasa sedih. Seharusnya dia yang mengecup kedua pipi anak-anaknya. Menggendong mereka dan mengajak bermain. Menyuapi juga memandikan, bukan perempuan lain yang nanti akan mereka panggil mama. Jangan sedih, akan ada waktunya kamu di posisi itu, ucap Naya yang diam-diam memperhatikan Ray. Ingat, darah lebih kental daripada air. Naya berkata sambil dia sendiri memperhatikan wajah Chiro di ponselnya. Benar, kalian selangkah lebih maju daripada mereka, ucap Moni. Mereka liburan nanti mau ke sini, mencari tahu tentang keberadaan kita, jangan lupa pakai masker. Aku sudah menutup identitas mereka. Mereka menyebut Ray itu Reynata, bukan Kirei, jadi tidak terlalu mudah juga. Terus kami. Kan kalian ceritanya ada di negara yang berbeda. Yang gawat itu ya aku. Si Arby jelek itu masih penasaran saja. Mereka juga tidak ada yang menyangkakan, kalau Ray ada di sini bersama kita. Terus kamu gimana? Tenang saja. Aku bakalan bikin mereka sibuk di tempat lain. Kamu belajar semua itu dari mana sih, Nay? Tanya Ray yang masih saja penasaran dengan identitas Naya yang sebenarnya. Enggak tahu juga, ya. Tapi aku bisa saja dengan sendirinya, aku juga lupa. Naya sedikit memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Ayo makan. Monik langsung mengalihkan pembicaraan, karena khawatir dengan kondisi Naya. Sambil makan, Ray masih memperhatikan video yang Big Tuti kirimkan. Bunda senang kalian sehat dan baik-baik saja.